الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Jazakallah Ustaz Acep Sukarna yang sudah membacakan awal dari surat Al-Mulk. Dan alhamdulillah sudah bertambah pemirsa yang hadir di link Zoom kita. Terakhir saya lihat ada 119 ya. Dan tentu kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas kehadirannya di kuliah subuh perdana ini. Mudah-mudahan masih berdatangan ini ya yang hadir di link Zoom kita kali ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kuliah subuh dari Dr. Kiai Haji Agus Setiawan LCMA ya. Ya, beliau adalah dai yang internasional ya, sudah mengunjungi setidaknya 27 negara dan di 5 benua ya. Dan beliau juga aktif di berbagai kelembagaan, salah satunya lah DSN. Tentunya banyak sekali ilmu yang beliau bisa sampaikan kepada kita, dan insya Allah tema kuliah kita kali ini adalah menjadikan Ramadan sebagai momen untuk menata diri masyarakat dan bangsa tentunya. Tidak berpanjang kalam, kami langsung persilahkan Dr. Agus. Tentu nanti disisakan waktu sekitar 15 menit untuk dialog interaktif dengan peserta. Dan kita akan berakhir di 6.30. Terima kasih. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Dr. Agus Setiawan. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Mohon izin Pak Dedik, kemudian juga para
pengurus DPD PKS Kabupaten Bogor, dan para kiai, para bunyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat
bukan cuma sekedar menahan haus dan lapar. Bukan saja kemudian kita melakukan berbagai macam hal di bulan Ramadan. Tapi lebih daripada itu, bahwa bulan Ramadan diharapkan betul-betul menempa diri kita. Ya. Bagaimana pendengaran kita bisa semakin dipilih, bisa kemudian bisa memilah mana yang kemudian berita ini benar, mana yang tidak, ya. Tidak mudah untuk kemudian share, ya. Bagaimana kemudian memilah sebelum kemudian kita melakukan share dan lain sebagainya. Begitu juga bagaimana penglihatan kita, bagaimana lisan kita. Bahkan lebih jauh sahabat Jabir bin Abdillah mengatakan, puasa itu mestinya kita menjadi lebih tenang. Puasa itu menjadi kita lebih berwibawa. Karena kenapa? Mampu kemudian mengelola daripada jiwa dan nafsu kita. Dan di ujung sebagai ungkapan yang di-highlight bagi kita, sahabat Jabir bin mengatakan bahwa jangan sampai ketika kita puasa dengan kita tidak puasa tidak ada bedanya. Dari ungkapan ini saya memberikan judul dalam slide ini adalah bagaimana Ramadan sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah sekolahan ini diharapkan bagi kita lulus daripada madrasah saum menjadi muslim dan muslimah yang lebih baik. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya menegaskan bahwa ada 3 ya yang bisa diambil pelajaran daripada madrasah Ramadan. Yang pertama adalah bahwa Ramadan adalah madrasah untuk mengendalikan jiwa dan nafsu. Ya. Ketika kita berpuasa, ketika kita menahan daripada makan, daripada minum, daripada kepuasan melakukan hubungan suami istri, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini akan membuat kita terasah jiwa kita. Ya. Karena apa? Karena ternyata terlalu kenyang, ternyata bagaimanakah kita asyik dengan istri, ya. Ini bisa membuat seseorang itu lupa diri. Bisa membuat seseorang itu kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi lalai, ya. Sehingga dengan berpuasa jiwa ini bisa kemudian lebih dikendalikan, ya. Bagaimana nafsu-nafsu tadi, bagaimana makan, minum, ketika seseorang terus dalam keadaan kenyang, tidak sempat merasakan bagaimanakah laparnya, apa yang terjadi? Nafsu ini akan terus minta dituruti. Bagaimana kemudian menjadikan manusia lupa diri. Ya. Bagaimana kemudian seseorang itu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang itu berpuasa, terasa betul bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan dalam bentuk air minum, ya, dalam bentuk kemudian makanan. Ya. Jadi kembali bahwa yang pertama, madrasah saum ini mengajarkan bagaimanakah kemampuan kita untuk mengendalikan jiwa, untuk mengendalikan nafsu kita. Karena kalau tidak, nafsu akan maunya lalai. Nafsu maunya kemudian sesuatu yang lebih. Ya. Terus tidak ada pernah puasnya. Berkaitan dengan harta, tidak ada rasa puasnya. Terus. Ya. Nabi SAW mengatakan, kalaulah seseorang itu punya wadian min dhahab labtagha thaniya. Kalaulah seseorang punya satu bukit daripada emas, niscaya dia ingin yang kedua. Kalau sudah ada bukit yang kedua, dia ingin yang ketiga. Dan tidak ada yang memuaskan dia illa turab, kecuali tanah alias dia mati. Ya. Jadi nafsu ini kemudian di bulan suci Ramadan, madrasah puasa mengajarkan untuk mengendalikan nafsu dan jiwanya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran penting berkaitan dengan kemampuan mengendalikan nafsu dan jiwa adalah pada saat kita puasa, makanan zatnya halal. Makanan kita beli dengan harta yang halal. Begitu juga dengan minuman. Begitu juga dengan pasangan yang kita nikahi secara sah. Tapi Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa selama waktu yang Allah haramkan bagi seorang manusia makan, minum, dan menggauli daripada istrinya, maka dia tidak boleh menyentuh makanan itu walaupun halal.
tidak boleh meminum minuman tersebut walaupun halal, tidak boleh menyentuh daripada istrinya walaupun sudah dinikahi dengan halal. Ini menjadi sebuah pelajaran bahwa ya, nanti setelah bulan Ramadan diharapkan kita selaku muslim, apalagi dalam konteks bermasyarakat, apalagi dalam konteks bernegara, bahwa yang halal saja mampu ditahan, apalagi yang haram, apalagi yang bukan haknya, apalagi yang ini merupakan milik daripada masyarakat, apalagi ini merupakan milik daripada rakyat kecil dan lain sebagainya. Ya. Maka tentunya bagi kader-kader PKS dan kader-kader bangsa yang lainnya, madrasah puasa ini mengajarkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan yang halal saja kita mampu untuk menahannya, apalagi yang haram. Ya. Inilah nilai pertama yang ada pada madrasah saum, yang mana ini bisa kemudian menata pribadi, menata masyarakat, dan juga menata bangsa ini, yaitu bagaimana mengendalikan nafsu dan jiwa. Nafsu dan jiwa ini sering menggelincirkan manusia. Banyak manusia yang kemudian tergelincir dikarenakan nafsu daripada dirinya. Entah itu berkaitan dengan harta, entah itu berkaitan dengan lawan jenis, entah itu berkaitan dengan kekuasaan. Maka madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita bukan saja ya bagaimana kita termotivasi dengan pahala-pahala yang ada, tapi agar kemudian pribadi, masyarakat, dan berbangsa bisa kemudian menata kembali diri masyarakat dan bangsa. Dan yang pertama adalah bagaimana mengendalikan jiwa atau nafsu. Yang kedua, di bulan Ramadan kita sering mendapatkan para penceramah, para kiai, para asatidz memotivasi kita dengan hal-hal yang baik, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka madrasah Ramadan yang kedua adalah bagaimana menata diri masyarakat dan bangsa untuk sibuk ya terhadap hal-hal yang baik, untuk sibuk terhadap hal-hal yang bermanfaat, untuk sibuk dengan zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah melupakan tentang hakikat diciptakan manusia. Jangan pernah melupakan bagaimana Allah menitipkan begitu banyaknya ya kandungan alam yang ada di bumi Indonesia yang tercinta ini. Maka ketika kita di bulan Ramadan ini melatih diri kita untuk biasa mengingat Allah, untuk sibuk dengan berzikir ya. Karena apa? Karena kalau seseorang itu terlalu disibukkan dengan urusan duniawi, terbuai dengan makanan, ya, terbuai dengan bagaimanakah daripada aktivitas duniawinya, ini menjadikan dia lalai, ya, lalai daripada hal-hal yang baik, lalai dari kita diingatkan agar kemudian menyibukkan diri. Ayo, ya, bagaimana kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Hadirin khotaliman rahimakumullah, karenanya kita dapatkan para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Di bulan Ramadan itu mereka semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Kalau saya mengatakan makin akrab dengan Al-Quranul Karim. Ini ada sebuah riwayat. Saya sampaikan di sini bahwa ini bukan menjadi dalil kepastian dari Lailatul Qadar. Jadi para sahabat ini mendatangi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan mereka kemudian bertanya, wahai Ibnu Abbas, kalau menurut engkau kapan Lailatul Qadar itu? Ya, jadi ini merupakan pertanyaan dari para sahabat untuk mengetahui bagaimanakah pendapat pribadi dari sahabat Ibnu Abbas. Yang menarik adalah beliau mengatakan, kalau menurut aku, Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa malam itu penuh keberkahan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salamun hiya, salamun sejahteralah. Hiya Lailatul Qadar itu, maka kata sahabat Ibnu Abbas, hiya merupakan lafaz atau kata yang ke-27 daripada surat Al-Qadar. Saya mengatakan di sini bahwa riwayat ini tidak menjadi dalil kapan kepastian dari Lailatul Qadar.
Tapi ini merupakan pandangan Abbas radhiyallahu anhuma. Namun pelajarannya bagi kita adalah begitu akrabnya para sahabat dengan Al-Qur'anul Karim. Sampai kata demi kata yang ada dalam surat Al-Qadar dihitung oleh beliau. Subhanallah. Ya. Maka bulan Ramadan, ya, ini membiasakan kita untuk kemudian akrab dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Tentu para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera ini biasa dimotivasi untuk membaca Al-Quran. Ya. Yang sunnah adalah membaca Al-Quran khatam 1 bulan 1 kali. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan khatam Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan, faqad hajarah. Maka sungguh ia telah menyanyiakan Al-Quranul Karim. Ya. Tapi kita ingin di bulan Ramadan bukan cuma sekedar baca, tapi yatamatta' fi qiraatih. Bagaimana menikmati bacaannya. Yas'ad bi qiraatih. Bagaimana rasa berbunga-bunga, bahagia ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Bukan cuma sekedar mengejar target, tapi bagaimana saya berwasiat di bulan Ramadan kita makin akrab dengan Al-Quran, makin dekat dengan Al-Quran. Ya. Dan ketika kita membacanya, bagaimana kita menikmatinya, bagaimana kita merasa bahagia, bagaimana kita kemudian berbunga-bunga ketika membaca Al-Quranul Karim. Jadi kembali bahwa bulan Ramadan menempa diri kita, menempa masyarakat dan juga kehidupan berbangsa hal yang positif. Agar disibukkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau memang ini yang sudah dilakukan, maka kita menjadi pribadi yang berkualitas. Maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang berkualitas. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita lihat bagaimana seorang tabi'in, ya, Imam Qatadah, diriwayatkan bahwa beliau itu kalau di luar bulan Ramadan, khatam Al-Quran seminggu sekali. Jadi 7 hari khatam, 7 hari khatam. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap 3 hari sekali. Ya. Dan subhanallah, ketika masuk 10 hari yang terakhir, beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Ya. Pelajarannya adalah bahwa selain di bulan Ramadan memotivasi kita untuk akrab dengan Al-Quran, tapi tadi, ya, bagaimana dengan tema kita, Ramadan mengajarkan kita agar disibukkan dengan hal-hal yang baik. Agar disibukkan dengan zikir. Agar disibukkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pribadinya, kalau masyarakatnya sudah ingat dan sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi pribadi yang gemilang. Akan menjadi masyarakat yang gemilang. Akan menjadi bangsa yang gemilang. Ada buku bagus, judulnya adalah Sumbangan Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan, karangan Profesor Dr. Nagib As-Sirjani. Ketika saya ke Austria juga ada sebuah buku dari Tariq Ramadan, judulnya hampir mirip, yaitu Islamic Contribution. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ya. Ini merupakan sumbangan para ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ada yang dalam bidang arsitektur, ada yang dalam bidang teknologi yang lainnya, ya. Tapi yang menarik adalah di kata pengantar dari penulis dari buku ini. Mereka mengatakan bahwa coba Anda perhatikan penemuan-penemuan research yang dilakukan oleh ilmuwan Muslim. Tidak ada yang kontraproduktif bagi umat manusia. Tidak ada. Ya. Karena apa? Karena mereka melakukan penelitian, karena mereka melakukan research, itu dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mereka mengisi waktu kesibukan mereka dalam rangka ibadah kepada Allah. Makanya penemuan-penemuan ilmuwan Muslim ini tidak ada yang kontraproduktif dengan human being. Tidak ada yang kontraproduktif dengan kehidupan manusia. Ya. Seluruhnya sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Mereka menjadikan aktivitas mereka, termasuk di antaranya adalah melakukan research, tujuannya adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau sudah dilakukan, bulan Ramadan kita melatih selama 1 bulan, pribadi dan masyarakat untuk disibukkan dengan hal yang positif, untuk disibukkan dengan mengingat Allah, maka menjadi pribadi yang gemilang, menjadi bangsa yang gemilang.
Hadirin khotaliman rahimakumullah, inilah ya yang diharapkan di bulan Ramadan. Bagaimana bersungguh-sungguh, ya, bagaimana fokus, bagaimana memperhatikan kualitas amal, dan juga bagaimana memanfaatkan waktu. Kalau ini ya bisa terus kemudian dipelihara, tadi saya katakan menjadi sebuah habits, menjadi sebuah kebiasaan baik pribadi, kader, simpatisan, ataupun masyarakat, maka ini sungguh akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ya, Madrasah Ramadan menempa pribadi dan masyarakat serta bangsa untuk mengasah kepedulian. Ya. Dengan kita menahan daripada kesenangan duniawi, maka orang-orang yang berkecukupan itu akan sedikit merasa bahwa, oh, beginilah penderitaan dari orang-orang miskin. Beginilah penderitaan yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Mereka-mereka yang kemarin ayahnya wafat ketika COVID. Ya. Bagaimana anak-anak kader yang telah ditinggal wafat oleh para ayah mereka. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini kemudian mengasah kepedulian. Kalau sudah ada kepedulian di kalangan pribadi dan juga masyarakat, maka akan terjadi bahu-membahu. Akan kemudian menjadi sebuah hal yang guyup di antara masyarakat. Ya. Yang kaya pun gemar berbagi, yang kaya pun peduli. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana dalam sudut pribadi ataupun perjuangan, ini pesan saya ya kepada para kader dan simpatisan, ini Nabi SAW sudah memberikan janji. Nabi SAW bersabda, ya, kata Nabi SAW, hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Dua hal. Kata Nabi SAW, bukankah kalian dimenangkan dan kalian diberikan rizki disebabkan orang lemah di antara kalian? Ketika kemudian adanya program-program kepada mereka yang kesusahan, ketika adanya perhatian kepada mereka-mereka yang fakir, miskin, ketika kemudian ada perhatian kepada mereka janda tua, ketika ada perhatian kepada anak-anak yatim, subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW melanjutkan bahwa kalian dimenangkan dan diberikan rizki lantaran orang lemah di antara kalian karena dua hal. Bidu'aihim wa ikhlasihim. Karena doa mereka, karena keikhlasan mereka. Ya. Ketika kemudian kita selaku muslim dan juga kader dan simpatisan PKS, bagaimana kemudian perhatian dengan mereka, dekat, memberikan solusi, ya Allah, doa mereka. Inilah yang kemudian menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian memberi trust kepada masyarakat terhadap daripada kader-kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Saya teringat, ini ada beberapa ustadz yang suka mendapatkan renungan saya. Ini beberapa hari yang lalu saya posting. Ini ungkapan seorang ulama. Beliau mengatakan, boleh jadi saat engkau tertidur lelap di malam hari, pintu-pintu langit tengah diketuk dengan puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang yang lapar, kau angkat rasa laparnya. Dari orang yang kesusahan, kau bantu kesusahannya. Subhanallah. Ya. Ketika mereka-mereka yang menjadi wakil rakyat ikut membantu, bagaimana kemudian membantu masyarakatnya. Mungkin yang berkaitan dengan kesehatan, mungkin yang berkaitan dengan perizinan, mungkin berkaitan dengan pertanahan dan lain sebagainya. Capek, letih, ya. Dan mungkin malam hari dia sudah tertidur lelap karena letih. Tapi ternyata orang yang tadi dia bantu, malam hari dia mengetuk pintu Allah dengan berdoa, ya Allah, ya, saya baru kali ini nemu bagaimana berjumpa dengan seorang anggota dewan yang begitu ramahnya, yang begitu ingin membantunya, ya. Maka kemudian dia berdoa, diketuk pintu langit dengan doa-doa kebaikan. Ya, ya Allah, bagaimana jalanan dengan wasilah dia memperjuangkan bisa kemudian mulus, nggak berlubang lagi, tidak membuat kecelakaan lagi. Subhanallah. Ya, mungkin kita sudah letih, malam kita tertidur, tapi kita tidak tahu bahwa malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya berkah lantaran doa dari orang-orang yang mungkin tadi siang kita bantu.
Maka saya mengatakan dalam renungan yang selanjutnya bahwa kita seperti sekarang ini. Allah sehatkan kita, Allah harmoniskan rumah tangga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah berikan penerimaan kita di tengah masyarakat. Boleh jadi lantaran lisan orang-orang yang pernah kita bantu. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada masyarakat kita untuk kemudian bagaimanakah ya bisa empati, mengasah kepedulian, subhanallah. Ya. Tadi saya katakan bahwa ketika kita berbagi, Allah berikan kepada kita rasa manisnya keimanan. Ketika kita berbagi. Ya. Saya ada satu kalimat yang mungkin mudah-mudahan suatu saat kita bisa hafal. Saya sering mengatakan sebuah pemberian. Sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia bermanfaat bagi kita yang memberi. Sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan manisnya iman. Ya. Kita bulan Ramadan, ya, membawakan makanan kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Kita bawakan nasi kotak. Kita datang ke panti asuhan. Kita bawakan makanan berbuka untuk anak-anak yatim. Belum azan maghrib, belum dimakan makanan itu. Ya. Tapi menyaksikan anak-anak yatim, tapi menyaksikan mereka orang-orang miskin, kemudian membuka sedikit nasi kotak yang kita bawa. Lantas kemudian menyikut temannya, seraya berbisik dengan kata-kata penuh kebahagiaan. Ayam goreng, subhanallah. Ngelihat bagaimana gestur gimik wajahnya, yang senang dibawakan ayam goreng. Yang mungkin bagi kita suatu hal yang biasa, tapi bagi mereka mungkin suatu hal yang istimewa. Ya. Belum dimakan oleh mereka. Tapi manfaat yang pertama dirasakan oleh siapa? Dirasakan oleh kita. Apa? Itulah manisnya keimanan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang ketika kita berbagi, orang yang menerima apa yang kita beri, tidak sempat mereka mengucapkan terima kasih. Kadang tidak sempat mengucapkan terima kasih. Ya. Tapi bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Ya Allah, saya dapat sarung juga. Ya, dari kader PKS. Jadi juga saya lebaran tahun ini. Subhanallah. Kadang nggak sempat mengucapkan terima kasih. Ya. Kadang nggak sempat mereka untuk kemudian mengucapkan satu dan lain hal. Ya. Begitu juga kepada para pimpinan-pimpinan ketika menyapa para simpatisannya. Bagaimana perjuangan mereka. Ya Allah, ternyata hamba diperhatikan ya. Subhanallah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Sebuah pemberian. Sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia bermanfaat bagi kita yang memberi. Allah titipkan manisnya iman di hati kita. Ya. Saya ada materi tentang the power of zakat and sedekah. Ya. Bagaimana zakat dan sedekah ini ternyata memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya. Bukan saja kepada orang yang memberinya, tapi juga dampak kepada orang yang diberi. Ya. Bagaimana dengan kepedulian kita, mereka jadi kuat akidahnya, ya. Terbentengi dari hal-hal yang merusak akidah mereka. Ini juga merupakan ukhuwah terapan yang selama ini selalu kita bicarakan, ya, dalam masjid, ya, yang selama ini kita bicarakan dalam ruang pengajian-pengajian kader dan simpatisan. Tapi ketika kita lakukan dalam bentuk yang nyata, ini merupakan ukhuwah terapan. Bahkan bukan itu saja, ini bisa menjadi sebuah pemberdayaan luar biasa. Ya. Menjadi sebuah pemberdayaan. Ya. Saya ingat, saya dengan keluarga itu dulu kuliah di Timur Tengah. Ya. Saya dengan istri kuliah di sana dan alhamdulillah punya anak, dikaruniakan 2 orang anak itu di sana. Saya ingat ketika lahir anak pertama dan anak kedua, dua-duanya dioperasi sesar. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika saya dengan istri datang, itu ketika daftar di resepsionis, padahal rumah sakit ini bukan rumah sakit di bawah kampus, jadi rumah sakit swasta. Ya. Ngelihat wajah kami yang bukan orang Arab, lantas resepsionisnya bertanya, Anda di sini ngapain? Saya katakan kami berdua adalah mahasiswa-mahasiswi. Ada kartu kuliahnya nggak? Ya. Saya keluarkan, beliau minta izin di fotokopi,
yang aslinya diserahkan, lantas fotokopinya di staples bersama dengan formulir. Langsung di situ dituliskan majanan min zakatil mustashfa, gratis dibayarkan dari zakat rumah sakit. Subhanallah. Ya. Ternyata anak kami harus lahir dengan secara operasi. Setelah lahir saya telepon orang tua. Ya. Bah, ini cucunya yang di Timur Tengah udah lahir. Oh, alhamdulillah. Ya. Normal apa operasi, Gus? Operasi, bah. Oh, anak mahal tuh. Ya. Demi Allah kami berdua nggak ngerti apa yang dimaksud dengan anak mahal. Karena kenapa? Karena datang assalamualaikum, pulang cuma jazakallah khairat. Begitu aja. Ya. Kita lihat bagaimana ketika kemudian kepedulian itu sudah masuk ke dalam sebuah sistem. Ya. Betul-betul bisa memberdayakan, luar biasa. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, itulah madrasah puasa. Puasa bukan cuma menjanjikan berbagai pahala, tapi puasa juga merupakan sebuah proyek habituasi dari Allah Subhanahu wa taala agar nilai-nilai Ramadan menjadi sebuah habits bagi kita, bagi masyarakat dan juga bagi bangsa kita. Makanya sering saya mengatakan bahwa Ramadan ini mirip seperti kepompong, ya. Sebelum kepompong, maka makhluk itu adalah seekor ulat. Dan pada saat masih ulat, banyak orang yang jijik, ya, dengan ulat ini. Banyak yang jijik, ih kok kayak gitu, ya, ngelihat bentuknya, ngelihat warnanya, ya. Tapi ketika ulat ini masuk dalam sebuah kepompong, selang beberapa waktu keluarlah dia menjadi makhluk yang baru. Apa itu? Kupu-kupu. Begitulah seorang muslim dan muslimah hendaknya di bulan Ramadan. Apalagi kader dan simpatisan PKS, bagaimana Ramadan betul-betul diharapkan menjadi kepompong. Yang sebelumnya mungkin masyarakat merasa kok kayak gini ya kader, kok kayak gini ya simpatisan, ya. Tapi ketika di bulan Ramadan menjadi sebuah proyek, tadi saya katakan habituasi yang luar biasa, ya. Bagaimana berada dalam kepompong Ramadan dan ketika keluar dia menjadi seekor kupu-kupu, ya. Saya jadi teringat dengan bait syair dari seorang pendakwah asal Irak. Beliau mengatakan, kun kal farosyah, taksiruha kullu ainin ra'atha, walam tantik bikalimah. Jadilah kalian, ya, itu bagaikan kupu-kupu. Setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Ya. Setelah bulan Ramadan, kader dan simpatisan PKS, ini saya kira nggak perlu untuk mengatakan, lihat saya Islami, lihat rumah tangga saya Islami. Nggak perlu. Ya. Setelah bulan Ramadan, bagaimana dia menjadi pribadi yang lebih menawan dengan keindahan Islam yang ada pada dirinya. Bagaimana disiplinnya, subhanallah, ya. Tadi jam 5 jam setengah 6 Quran, ya. Bagaimana pimpinan PKS Kabupaten Bogor sudah mengingatkan, ayo 2 menit lagi nih, 1 menit lagi nih, ya. Saya sebenarnya sudah masuk sebelumnya, ya. Ini Ustaz Agus sudah masuk belum? Subhanallah, ya. Gak perlu kita mengatakan, oh saya Islami, rumah tangga saya Islami, ya. Tapi nanti orang akan melihat, ya, bagaimana keindahan Islam itu dalam diri kita, ya. Dengan disiplinnya, dengan profesionalnya, dengan kepeduliannya, dengan ramahnya, dan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Itulah habituasi yang diinginkan oleh bulan Ramadan terhadap kita, terhadap masyarakat kita, dan terhadap kehidupan berbangsa. Ya. Betul-betul menjadi kepompong. Ya. Yang tadinya kita lalai dengan dunia, kita jadi diingatkan. Yang tadinya mohon maaf, ya, mungkin ada yang mulai tergoda dengan sesuatu yang haram. Oh, teringat. Ramadan yang halal saja bisa saya tinggalkan. Apalagi yang haram. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, inilah saya kira yang berkaitan bahwa Ramadan merupakan bulan. Ya. Bagaimana kita menempa pribadi, masyarakat, dan juga bangsa. Satu saja saya ingin tambahkan adalah bahwa kita jangan sampai lupa kepada saudara kita yang ada di belahan bumi yang lainnya. Jangan sampai lupa kepada saudara kita yang ada di Palestina, yang tidak seberuntung kita. Ya. Amanah konstitusi dan juga amanah sejarah. Yang dulu ada konferensi Asia Afrika, dan juga amanah konstitusi yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
itu mengajarkan kepada kader dan simpatisan PKS untuk kemudian menolak dari segala bentuk penjajahan. Dan itu yang masih dirasakan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Maka ya, di antara proyek habituasi ini adalah bagaimana kepedulian kita kepada mereka. Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang kami berkahi di sekitarnya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang dimaksud dengan kami berkahi di sekitarnya adalah para ulama mengatakan ya bahwa ya, bukan saja di sekitarnya itu adalah wilayah geografis yang ada di sekitar daripada Masjidil Aqsa, tapi juga termasuk haulahu ini adalah mereka-mereka yang di sekitar Masjidil Aqsa secara perhatian, secara dukungan dan juga secara doa kepada mereka. Ya. Jadi kembali bahwa ya jangan sampai kita lupa bahwa di antara bentuk caring kita adalah bagaimana terhadap mereka saudara kita yang saat ini kurang beruntung. Kalau mungkin kita mengatakan, wah kita dalam negeri ini pun, di Indonesia pun tidak kurang-kurang masalah yang dihadapi. Saya teringat ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah. Ya. Ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Ada yang kemudian tidak mau membayar zakat. Ada banyak masalah-masalah lokal di dalam kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau masih tetap melanjutkan bagaimanakah pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang dulu pernah disiapkan oleh Nabi SAW. Ketika para sahabat bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau masih ngurusin masalah luar, sedangkan kita di dalam sendiri banyak masalah? Apa jawaban beliau? Boleh jadi dengan kita membantu urusan di luar, Allah selesaikan masalah di dalam negeri kita. Itulah logika yang harus kita gunakan, bahwa dengan kita peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan membantu menyelesaikan masalah di dalam negeri Indonesia ini. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya. Jadi kembali saya katakan bahwa Ramadan bukan cuma menjanjikan beragam pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya, tapi Ramadan juga merupakan madrasah, ya, yang mana madrasah untuk menempa ya daripada diri kita, ya, daripada masyarakat kita, daripada bangsa kita. Dan tadi saya mengatakan bahwa di bulan Ramadan mengajarkan kepada kita kemampuan untuk menahan, mengelola nafsu dan jiwa kita. Ramadan mengajarkan kepada kita dan masyarakat untuk kemudian bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi adalah Ramadan itu menempa kita, menempa masyarakat kita untuk memiliki perhatian dan kepedulian pada sesama. Yakinlah ketika kita peduli kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang miskin, disitulah Allah akan memenangkan, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita lantaran doa mereka, keikhlasan mereka. Dan tadi saya insert tentang bagaimana kepedulian kita juga terhadap saudara kita yang kurang beruntung saat ini, agar Allah Subhanahu wa taala juga bisa membantu menyelesaikan masalah bangsa ini. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, demikian yang saya kira saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jasa. Kita sampaikan ke Dr. Kiai Haji Agustiawan LCMA yang alhamdulillah sudah menyampaikan pemaparan yang jelas, terperinci dan padat dengan ilmu insyaallah. Ya. Setidaknya yang saya catat tadi ada beberapa hal ya tentang bagaimana menata diri, yaitu tentang pengendalian nafsu, sibuk dengan hal-hal yang positif,
semakin dekat dengan Al-Quran dan selalu mengasah kepedulian. Dan kita jadikan Ramadan ini seperti kepompong yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu ya. Mudah-mudahan kita keluar dari madrasah Ramadan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Izinkan saya menyapa ulang para hadirin, pemirsa baik yang ada di link Zoom ini. Alhamdulillah sudah lebih dari 340 kon yang hadir bersama kita, dan kemungkinan juga pasangan suami istri atau keluarga. Kemudian alhamdulillah hadir para orang tua kita, ada Ustaz Sulman Jaya, saya lihat tadi. Ahlan Ustaz Ja'far Aziz. Salam sesepuh kita Pak Dadeng juga ya hadir, dan anggota fraksi. Tentu struktur DPD ada Pak Ketua, Pak Ketum, dan Ketua Bidang saya lihat pada hadir juga fraksi DPRD kita dan pengurus DPC alhamdulillah, dan juga kader simpatisan. Hadir juga di streaming YouTube kita lebih dari berapa terakhir saya lihat lebih dari 80 orang yang watching now ya. Mudah-mudahan itu bisa tersimpan menjadi amal jariah dari Dr. Agus ya, karena akan bisa dibuka sampai bertahun-tahun kemudian. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah masih ada waktu ya. Kalau jadwalnya sih 9 menit lagi, tapi mungkin bisa berpanjang. Bisa lewat chat, bisa langsung hand raise ya. Raise hand ya. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya. Oh, ini ada di chat ya. Pertanyaan dari Pak Sony, bagaimana kiat Pak Kiai menyibukkan dengan Al-Quran dan umat di saat yang sama kita juga fokus harus menjaga orang tua kita yang sudah sepuh. Thanks ya, ini Masya Allah. Barangkali bisa diberi jawaban Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Terima kasih ini buat para sesepuh, para inohong yang ikut hadir. Mohon maaf kalau murid terlalu lancang untuk menyampaikan. Baik, atas pertanyaan Pak Sony yang pertama, kalau ditanya tentang sharing pengalaman, saya membuat jadwal tilawah itu tidak berdasarkan jam, ya, tapi berdasarkan target. Ya. Jadi sebelumnya memang itu pernah menjadwalkan pada subuh tilawah, ya. Tapi ternyata kadang seperti hari ini ada kajian, ya. Nanti jam setelah acara ini kemudian juga ada pertemuan online dan lain sebagainya. Jadi yang pertama saya memberikan target per hari itu berapa juz. Kalau misalnya dari pagi itu sudah ada kesibukan dan ternyata menjelang tidur belum tercapai, ya kalau kata orang Bogornya, wayahna tidurnya agak dikurangi, dikhatamkan dulu target dari tilawahnya. Ya, jadi itu yang pertama. Ya. Karena kalau pakai jam itu kadang ada saja gitu. Misalnya, habis sholat akan tilawah misalnya. Tapi ternyata ketika di masjid ada yang datang menghampiri, nanya, curhat dan lain sebagainya. Jadi kemudian kurang bisa komit dengan jadwal tilawah kalau diberikan jam-jamnya. Tapi ketika kemudian dikasih keleluasaan itu kalau bagi saya itu akan lebih sangat memungkinkan untuk mencapainya. Ya. Sehingga mohon maaf misalnya saya baru kembali dari Doha dari Qatar 10 hari yang lalu ya. Ketika di sana sibuk berjumpa dengan Syekh Fulan, maka saat di pesawat pun bisa dipergunakan untuk hari ini belum mencapai target sekian juz. Ya berarti ya wayahna di pesawat kita nggak tidur, kita coba tilawah dan lain sebagainya. Yang kedua kalau boleh sharing adalah coba kita bantu dengan bagaimana kita setel ya murotal daripada juz-juz yang menjadi target kita di hari itu ya.
Misalnya hari ini kita target misalkan 3 juz misalnya ya. Ini saya dengan keluarga mentargetkan ayo berapa kali khatam. Ya ini ada menantu target Ramadan ini 10 kali khatam misalnya ya. Itu berarti kalau 10 kali khatam itu khatam dalam maaf kurang lebih 3 hari sekali ya berarti kita coba ya selain kita yang baca tadi kita bantu untuk kemudian bagaimana memperdengarkan daripada bacaan Al-Quran. Ya. Yang ketiga, niatkan ibadah dengan kita merawat orang tua, jangan dijadikan sebagai sebuah beban. Kalau kita niatnya adalah ibadah, maka akan terasa ringan dan happy. Dan itu juga akan membantu Pak Sony dan juga membantu kita untuk kemudian bisa menyelingi dengan tilawah Al-Quranul Karim. Ya, saya kira itu mungkin 3 yang bisa saya sarankan. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, ya luar biasa masukannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pedoman buat Kang Sony dan kita semua tentunya. Selanjutnya ini masih ada satu pertanyaan lagi. Di bulan Ramadan, Rasul dan sahabat justru banyak melakukan perang, sementara kita sering justru merasa lemah dengan puasa. Bagaimana biar lebih semangat beraktivitas yang lebih produktif baik ibadah maupun finansialnya? Ada satu lagi di bawah taib itu saya kira. Mangga Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Bulan Ramadan memang bukan bulan seorang muslim menjadi tidak produktif. Justru Ramadan itu merupakan bulan kaum muslimin menjadi lebih produktif dan bugar. Ada beberapa hal yang saya sarankan agar Ramadan kita tetap bugar dan produktif. Yang pertama adalah usahakan untuk tetap makan sahur. Walaupun kita merasa, kayaknya saya kuat nggak sahur. Tidak. Nabi SAW bersabda, wafis sahuri barokah. Dan dalam makan sahur ada keberkahan. Ya. Maksud keberkahan adalah Allah berikan energi dan kekuatan sehingga pagi siangnya itu kita masih bisa beraktivitas. Ya. Dan ingat yang dimaksud dengan makan sahur itu adalah makan lewat tengah malam. Jadi kalau kemudian habis traweh kita kembali ke dapur ya, ngabisin lotek, ngabisin semur ya, kemudian ditanya sama istri, ngapain mas? Ini hitung-hitung sahur lah, ntar kalau nggak bangun ini sahur. Tidak, itu sebelum tengah malam. Begitu juga kita disunahkan mengakhirkan sahur agar kemudian masih banyak energi yang bisa kita lakukan ketika di pagi dan siang hari. Yang kedua, perhatikan asupan makanan ya. Ini sangat perlu kepada kader dan simpatisan PKS ya. Kalau ibu saya itu sering perhatikan, dia mengatakan bahwa ini kader-kader dan simpatisan PKS ini pola hidupnya harus sehat, Gus. Emang kenapa? Yang dipikirnya berat ya. Tapi kalau pertemuan malam makannya makin berat, kata beliau begitu ya. Olahraganya kurang, nah itu. Jadi makin malam itu makin wah ya. Tapi saya kira sekarang sudah banyak istidrokat ya, sehingga nggak seperti dulu. Kalau dulu makin malam makin martabak keju, makin malam makin kemudian sate kambing dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu sebenarnya. Jadi yang kedua, perhatikan asupan makanan ya. Jangan makan itu ternyata nasi lauknya sambal kentang. Ini sama-sama karbohidrat ya. Ya, seandainya tambah bala-bala karbohidrat lagi. Nah ini saya kira tentunya para kader dan simpatisan yang di PKS ini lebih paham bagaimana perhatikan asupan makanan. Yang ketiga adalah buat prioritas kerja. Ya. Kalau yang pengen rapat, kalau yang kemudian ngajar atau kemudian punya usaha, usahakan pagi itu jadi waktu yang sangat-sangat produktif. Ya. Jadi kalau rapat yang perlu ide, pikiran, tenaga, usahakan pagi. Ya. Tapi kalau sudah menjelang siang, ya. Jangankan ditanya apa ide dan gagasannya, kadang buka mulut aja kayaknya berat ya. Jadi buat prioritas kerja kita. Yang keempat saya usul adalah tetap istirahat ya. Artinya kita manfaatkan qailula ya, tidur menjelang zuhur. Karena kenapa? Ketika Ramadan terjadi perubahan siklus dalam kehidupan kita ya. Yang biasanya bangun jam 4 ketika Ramadan bangun jam 3 ya. Bahkan di beberapa
asatis tentunya bangun lebih awal ya. Misalnya yang bermasyarakat itu kadang bangun harus lebih awal ya. Ini sekedar sharing bagaimana kita bermasyarakat, kita katakanlah punya pesantren dan lain sebagainya. Itu kan kuncinya adalah bangun lebih awal dan pulang dari masjid lebih akhir. Nah, itu aja kuncinya ya. Jadi jangan sampai kebalik, ke masjidnya paling belakangan, kader ini pulangnya paling duluan. Nah, itu akhirnya nggak kenal dengan masyarakat ya. Tapi bagaimana ke masjidnya duluan, pulangnya belakangan, ngobrol dulu, nyapa dulu. Karena kenapa? Karena kalau sudah nggak di masjid, ini pasti sibuk para kader dengan simpatisan ini. Ada pertemuan ini, pertemuan ini, pertemuan ini. Jadi kesempatan ya. Saya ingat dulu di Jakarta ada Allahyarham Ustadz Madani itu ketika beliau wafat banyak yang merasa kehilangan ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, masyarakat, tetangganya, kita tanya, beliau kan sibuk. Ya, kok bisa mereka merasa kehilangan? Ternyata beliau itu kalau habis sholat subuh, sambil perjalanan ke rumah itu keliling dulu lewat gang mana, lewat jalan mana, disapa gitu ya. Ibu-ibu yang lagi nyapu, yang lagi apa, itu mereka beliau manfaatkan. Karena kalau sudah kemudian pagi, beliau ada aktivitas kerja, malam ada pertemuan rutin dan lain sebagainya. Jadi itu dimanfaatkan. Jadi kembali bahwa yang terakhir tadi saya katakan ya, bagaimana usahakan tetap kita ada istirahatnya ya. Saya kira demikian agar tetap bugar dan produktif di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Satu lagi ini Pak Dokter, boleh nggak? Waktu sudah 6.31. Ya, silakan. Oke, ini dari Pak Parman Thohir. Apakah berpengaruh terhadap nilai pahala Ramadan kita jika ada kehilafan kita yang belum tersampaikan atau tersambung atau belum minta maaf pada orang tersebut? Nah, ini terkait dengan ya kesalahan yang belum minta maaf sebelum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Ketika kita ada kesalahan terhadap orang lain, memang yang terbaik adalah kita meminta maaf kepada mereka. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin kita tidak sempat ke sana, mungkin kita tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengannya, ya, maka kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika kemudian kita sudah berusaha atau ada alasan yang membuat kita belum sampai minta maaf secara langsung, saya kira Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan ketika kita memang tulus berusaha untuk mengoreksi daripada kekeliruan kita dan kita tulus untuk kemudian memohon maaf kepadanya walaupun belum sempat, insya Allah itu tidak akan mengurangi daripada pahala puasa yang kita jalani ya. Demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairal jasa kepada Dr. Agus yang sudah menyampaikan jawaban-jawaban yang luar biasa dan karena waktu yang disediakan sudah cukup ya. Insyaallah pertama kami ucapkan terima kasih ini kehadiran Dr. Agus dan ilmunya, kemudian para pemirsa sekalian yang sudah mengikuti agenda ini, dan insya Allah agenda ini terbuka untuk umum. Oleh karena itu, untuk setiap pagi, Sabtu pagi kita akan melakukan agenda yang sama. Mohon untuk bisa menyampaikan ke tetangga, teman, dan sejawat lainnya, sehingga pada kesempatan berikutnya yang hadir lebih banyak lagi. Dan terima kasih. Selanjutnya kita cukupkan agenda kita dengan sama-sama membaca istighfar dan tasbih kifarat. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Izin pamit semuanya. ya bangga. Assalamualaikum. Mohon Pak Kiai pamit. Assalamualaikum. Agus, nuhun. Ya. Nuhun Ustaz Mustafa, nuhun. Nuhun. Assalamualaikum. Aturan sadaya. Ya bangga ditutup channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin mohon. Warahmatullahi Ustaz, atur nuhun tausiahnya. Izin pamit. Assalamualaikum. Pamit, assalamualaikum.
Jazakumullah Izin khair Ustaz. pamit Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.